Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Nini Oktaviarti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh sosial budaya dalam asuhan kebidanan, yaitu terutama mengenai pemberian ramuan atau jamuan pada tali pusat bayi baru lahir. Jadi latar belakang dari pengambilan judul tersebut yaitu mengenai banyaknya kejadian infeksi jadi pada tali pusat bayi yang mana ini menjadi salah satu faktor terbanyak kematian pada bayi. Nah, pada kali ini topik yang akan kita bawakan itu yang pertama kita akan melakukan review jurnal nasional yang mana ini diambil dari jurnal Doppler, kemudian melakukan review jurnal internasional yaitu dari ASEANCOM Health Nurse 2022. Setelah itu kita akan menyimpulkan keterkaitan pada kedua jurnal tersebut. Yang pertama itu ialah review jurnal nasional. Kemudian jurnal nasional yang kita ambil ini dengan judul pengaruh metode topikal kunyit terhadap waktu pelepasan tali pusat bayi baru lahir. Berikut adalah jurnal yang kita ambil. Pada jurnal ini penelitian itu dilakukan pada tahun 2020 dengan menggunakan sampel accidental sampling. Kemudian desain penelitian yaitu true experiment dengan pendekatan post-test only with control group design, yang mana ini dilakukan penelitian pada dua kelompok. Yang pertama itu kelompok dengan metode topikal kunyit dan yang kedua itu tanpa menggunakan metode topikal kunyit. Dari penelitian ini, distribusi frekuensi responden itu terbagi atas dua karakteristik responden, yang mana ada metode topikal kunyit itu ada 7 orang dan menggunakan kasa steril ada 7 orang. Jadi dari hasil penelitian di sini pada responden yang menggunakan metode topikal kunyit itu tali pusat lepas pada 3 sampai 4 hari berjumlah 2 orang dan normal 5 sampai 7 hari berjumlah 5 orang. Sedangkan responden yang menggunakan kasa steril itu mengalami pelepasan tali pusat normal 5 sampai 7 hari sebanyak 4 orang dan lama yaitu lebih dari 7 hari sebanyak 3 orang. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa penggunaan metode topikal kunyit itu lebih cepat menyebabkan tali pusat puput atau lepas dibandingkan kasa steril. Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa hal ini disebabkan oleh kandungan utama kunyit, yaitu kurkumoid dan minyak sirih yang terkandung dalam repang kunyit. Jadi mekanisme kerja kurkumin sebagai antibakteri yaitu menghambat metabolisme bakteri dengan cara merusak membran sitoplasma dan mendenaturasi protein sel sehingga sel bakteri mati dan terhambat pertumbuhannya. Nah, tentunya pada penelitian ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu pada penelitian ini tidak menerangkan cara penggunaan kunyit pada tali pusat bayi baru lahir. Kemudian juga tidak menjelaskan kondisi tali pusat, jadi apakah mengalami tanda-tanda infeksi atau tidak setelah pemberian. Kemudian selanjutnya kita mereview jurnal internasional yang mana kita ambil dengan judul Traditional Newborn Care Practices in a Tribal Community of Tamil Nadu. So, India, a mixed method study. Berikut jurnalnya. Nah, penelitian ini melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi, proses pengumpulan data pada bagian kuantitatif itu menggunakan cross-sectional study design, dan pada bagian kualitatifnya itu menggunakan focus group discussion atau FGD. Kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari 59 responden itu terdapat 56 pasien yang menggunakan substance application. Setelah itu ada 27 yang menggunakan sasambu, ada 15 yang menggunakan coconut oil, kemudian 9 menggunakan turmeric powder dan sisanya menggunakan lainnya. Dan yang paling tinggi adalah substance application. Berikut adalah salah satu yang diambil dari penelitian tersebut. Jadi 94
9% ibu menggunakan sesuatu zat ataupun bahan pada tali pusat bayi mereka. Dan berdasarkan dari hasil focus group discussion, mereka menggunakan zat tersebut itu berdasarkan kebiasaan dalam keluarga. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa penggunaan suatu zat pada tali pusat bayi itu untuk mencegah tali pusat cepat kering, sehingga menyebabkan angin masuk ke dalam perut. Kekurangan pada jurnal ini yaitu jurnal ini tidak membahas secara terperinci mengenai asuhan pemberian kunyit pada tali pusat bayi. Jadi jurnal ini juga menggunakan metode FGD yang mana tidak ada hasil kuantitatif yang menunjukkan dampak atau efek pasti dari pemberian kunyit pada tali pusat bayi. Jadi kemudian kita akan membahas mengenai keterkaitan pada kedua jurnal tersebut. Jadi berdasarkan jurnal yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya pada penelitian pertama itu mengatakan bahwa kunyit dapat mempercepat pengeringan dan pelepasan tali pusat pada bayi. Sedangkan pada jurnal kedua itu dijelaskan bahwa berdasarkan tradisi pemberian kunyit yang dilakukan itu ialah untuk mencegah tali pusat cepat kering sehingga menyebabkan angin masuk ke dalam perut. Nah, kemudian berdasarkan jurnal lain oleh Rosmawati Lubis dengan judul A Traditional Method for Umbilical Cord Care Using Shampoo atau Turmeric and Betel Leaf in Banten Province, Indonesia, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada responden. Jadi salah satu dari responden itu menjelaskan bahwa mereka menggunakan campuh dari anak pertama itu membantu tali pusat bayi menjadi lebih cepat kering sehingga dia juga lebih cepat puput atau lepas. Berikut adalah jurnal yang diambil. Jadi berdasarkan dari hal tersebut itu masih terdapat simpang siur pro dan kontra terhadap pemakaian kunyit pada tali pusat bayi baru lahir. Sehingga saat ini belum ada banyak bukti penelitian yang benar-benar menjelaskan efek baik pemberian kunyit pada tali pusat bayi baru lahir. Dan saran saya sebagai tenaga kesehatan ialah gunakan sesuatu hal atau mungkin jika ingin menggunakan zat ataupun kunyit pada tali pusat bayi baru lahir untuk memastikan bahwa alat yang digunakan baik penggilingan ataupun pisau itu dalam keadaan steril agar tidak menyebabkan infeksi pada tali pusat bayi baru lahir. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.